Bagaimana Ustaz? Bagaimana Hib? Kalau sama sekali enggak sholat sendiri atau sholat jamaah, enggak kunut, sah sholatnya tetap. Begitu, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala kunut. Jelas enggak? Enggak ekstrim, saya jelas menjelaskannya. Insya Allah tertata ya, biar proporsional. Oh ini bagiannya, oh ini bagiannya. Jadi tidak pakai kunut sholat subuh tetap sah begitu. Tapi bagi yang ingin pahalanya nambah, silahkan genapkan, lengkapi dengan kunut subuh. Makanya atas dasar ini, marilah selagi wabah ini ada, kita mohon kepada Allah terus menerus melalui kunut nazilah. As-salatul jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid An-Nur Serdang Asri 3 yang saya hormati, dan segenap jamaahnya terutama yang hadir ikut serta sholat subuh berjamaah dan taklim perdana di tahun 2021 ini, yang mudah-mudahan atas kehadiran kita di masjid ini mengikuti sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Semoga Allah berikan kekuatan untuk terus-menerus meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah. Itu doa untuk yang ikut sholat berjamaah, karena ternyata ada juga yang pulang tidak mau taklim. Ya, saya doakan untuk yang ikut taklim, kita tambah ibadah dengan cara iktikaf di masjid ini, dengan cara taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi dasar ibadah kita, karena ibadah tidak sesuai dengan ilmunya tidak akan diterima. Jelas hadisnya. Wajib hukumnya ngaji untuk memperbaiki ibadah. Maka mudah-mudahan kita termasuk ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai taklim sebagaimana biasa, yang pertama saya ingatkan bapak-bapak yang belum menyertakan niat iktikaf, silakan berniat iktikaf di dalam hati agar pahala kita itu lebih banyak. Pahala dari taklim, pahala dari iktikaf, pahala dari zikir. Apalagi kalau nanti diteruskan dengan sholat sunnah sesudah matahari terbit. Ada yang menyatakan itu namanya sholat sunnah isyraq, ada yang menyatakan itu sholat sunnah mutlak, ada yang menyatakan itu sholat sunnah duha.
begitu. Itu beberapa versi, karena di dalam hadis nabinya dinyatakan orang yang sholat subuh berjamaah, mulai ngaji nih, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia zikir baik bareng-bareng, kemudian diteruskan zikir sendiri. Zikirnya itu sampai matahari terbit, waktu syuruk, begitu istilahnya. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, itu bahasa hadisnya, tidak disebutkan nama sholatnya, begitu. Maka kata Nabi, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir. Nah, zikirnya itu bisa dengan wirid yang biasa kalau di kita kan ini ya, ada wirid sampai amin, begitu sampai doa, kemudian melanjutkan wirid pribadi atau diisi dengan taklim seperti ini, atau diisi dengan baca Quran. Itu rangkaian-rangkaian yang termasuk zikir. Kemudian diakhiri dengan sholat sunnah. Kata Nabi, orang yang melaksanakan itu laksana seperti melaksanakan umroh dengan sempurna. Dalam hadis yang lain sampai Nabi menyatakan 3 kali itu. Jadi untuk yang sudah umroh, yang belum umroh pun kalau ingin mendapatkan pahala senilai umroh sempurna, ya itu laksanakan begitu. Memang berat, apalagi kalau harus kerja. Ya tidak bisa tiap hari, ya sesekali gitu. Makanya momentum taklim yang diadakan oleh seksi peribadatan DKM An-Nur itu ya seyogyanya disambut dengan baik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang banyak untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Emang perlu pahala? Perlu pahala itu. Jangan ngenteng-ngenteng, janganlah Ustadz ngomongin pahala mulu begitu. Perlu ngaji langsung. Dalam surah Al-Qari'ah Allah nyatakan, surah yang ke-6, ayat yang ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang datang ke akhirat dengan membawa amal solih yang banyak. Berarti hasil pahala kan? Amal solih itu. Amal solihnya di dunia dilaksanakan banyak, berarti nilai pahalanya banyak. Amal solihnya banyak, amal jahatnya sedikit. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ayat Quran. Maka orang tersebut akan ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, masuk surga, diridhoi itu. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebaliknya, orang-orang yang pulang ke akhirat dengan membawa sedikit amal solih, membawa sedikit pahala, khaffat mawazinuh, timbangan kebaikannya itu ringan, lebih berat timbangan kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya neraka hawiyah. Jelas ayatnya, sering kita dengar Al-Qari'ah. Tinggal kemari berlomba untuk meraih kebaikan. Yang enggak demen itu suka pakai nyela-nyela gitu ya sama omongan orang-orang yang ngerti agama. Allah, pahala mulu di apa namanya? Dibicarakan. Paling kalau begini, belum tentu sholat juga masuk surga. Ingat, orang Islam yang ngomong seperti itu belum tentu sholat juga masuk surga. Murtad dia bukan Islam lagi. Seolah-olah sholat tidak ada artinya, padahal sholat itu kewajiban. Hati-hati, ngomong jangan asal.
Bagaimana kalau belum syahadat lagi, meninggal dunia, mati namanya, di akhiratnya tidak akan pernah ke surga. Kenapa? Meninggal mati dalam keadaan murtad, bukan Islam lagi. Kajeun teuing KTP-nya tetap Islam. Ngaji, nggak apa-apa, harus tegas sekali-kali ya, begitu. Biar ada penegasan. Yang terutama kalau di sini udah pada ngaji sih, saya pengen penekanan mah untuk yang di luar yang kagak ngaji, kan gitu. Yang penting mah harusnya mah kalau yang ngaji malah bener lah begitu ya. Ini yang masih antipati pengajian, antipati ilmu, antipati ibadah, antipati ke masjid, kan harus diingatkan terus begitu. Bisa diingatkan secara pelan-pelan, bisa diingatkan secara keras, gitu kan. Khotib kalau khutbah itu mah pelan-pelan, kadang-kadang tidak ngerti, saking tidak ngertinya orang khutbah kita mah tidur kan gitu, saking nggak ngertinya kan begitu. Peringatan keras kematian, tetap aja hatinya tidak lunak, kali mikirin iya ya ternyata bakal mati, kalau mati nggak ada yang dibawa, cuman kain kapan, itu pun kain kapannya dari masjid. Begitu. Harta mana yang dikumpulkan selama ini dibangga-banggakan gak dibawa? Coba pakai peringatan bagi kita. Masuk tempat terakhir kita sekarang, rumah bertingkat, nanti hanya seukuran 1 meter kurang lebarnya, panjangnya ya seukuran badan kita, plek masuk ke tanah. Yang sementara di dunia kita bangga. Ayo, kurang apa bangganya? Sampai sholat aja lupa. Begitu bangga dengan dunia kita. Begitu masuk kubur diinjek-injek sama orang. Kepala kita yang kadang-kadang kalau ada yang megang aja, oh, sopan amat sih lo megang-megang kepala. Dikubur diinjek-injek, bukan hanya kepala, badan kita semua. Ya enggak? Di mana harga diri kita? Tidak ada. Baru sampai kubur, belum nanti di hari akhirat. Lebih terhina lagi kalau kita harus menjadi penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pembukaan pengajian. Marilah kita buka taklim ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul, kepada para Rasul, para Nabi, segenap sahabat-sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, kepada para imamul mujtahid, imam-imam yang kapasitas keilmuannya memungkinkan beliau-beliau untuk membuat suatu hukum, karena Al-Qur'annya sudah hafal 30 juz, tafsirannya bisa, hadisnya hafal ribuan, ilmu-ilmu yang lain bisa. Akhirnya mereka berani menentukan, oh ini hukumnya A, oh ini hukumnya B. Namanya itu imamul mujtahid. Dulu adanya sekitar abad ke-2 Hijrah. Setelah itu tidak ada, sekarang tidak ada. Begitu. Juga kepada ulama-ulama musonnifin, muqarrabin, pengarang-pengarang kitab, pengarang-pengarang buku Islami, juga kepada guru-guru kita. Doakan guru itu, karena atas beliaulah kita mendapatkan ilmu. Guru di SD, guru di agama. Dan kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dan juga doakan orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Kalau saya selalu dimanapun saya ngajar ngaji, saya selalu mendoakan orang-orang yang memakmurkan tempat tersebut, baik masjid maupun majelis taklim. Memakmurkan itu adalah dari mulai membangun, memikirkan, menyumbang, mengisi, menjadi pengurusnya. Makanya jangan aneh, demen bangun masjid, ngisi kagak mau, aneh tuh orang, begitu. Jadinya nyari pahala gratisan dari orang lain kan begitu. Alangkah baiknya lengkap, ya ngebangun, ya mengisinya. Itu Pak, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
Al-Fatihata ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila jami'i tabi'ihi wa ashabi tabi'ihim wa ila jami'il imamil mujtahidin wal ulama'il muqarrabin al musannifin wa ila jami'i awliya'illah wa ila jami'i masyayikhina wali walidaina waliman ammaro hadal masjid An-Nur Serdang Asri 3 antallaha yatagosyana wa yatagosyahum birrahmati wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang diamanahkan kepada saya adalah tentang fikih. Fikih itu adalah teknis atau tata cara pelaksanaan ibadah. Ini pas karena sedikit saya punya ilmu. Yang kedua, baik saya maupun pengurus DKM tidak mau nanti itu di hari akhirat dipertanyakan, disidang oleh Allah. Hei sohib, kamu pan punya sedikit ilmu, kenapa tidak diajarkan tentang sholat yang benar?
tentang rukun Islam yang benar kepada warga Serdang Asri 3 yang pernah jadi pengurus. Jangan mentang-mentang sudah jadi pengurus pensiun kagak ke masjid, kagak ngaji. Aduh, suka aneh gitu. Yang pernah jadi pengurus, yang sedang jadi pengurus, yang mau jadi pengurus. Ditanya, yang mau belumnya, siapa tahu nggak jadi. Misalkan ini mah, yang sedang dan yang sudah. Ditanya, kenapa warga dan jamaahnya tidak dijelaskan tentang sholat yang benar? Contoh, kalau sudah ada kan bebas. Saya punya pengajian sendiri, walaupun ngajinya pindah-pindah, itu pengajian pribadi saya. Lengkap sekarang, buat bapak-bapak ada, buat ibu-ibu ada. Di masjid kerjasama dengan DKM diadakan, walaupun sebulan sekali, tentang fikih. Sehingga saya bisa jawab, orang DKM bisa jawab, sudah ya Allah, ada faktanya, ada buktinya, ada jamaahnya, bahkan ada hasilnya. Kita dengar semua tadi bagaimana keinginan DKM yang sangat mulia, ingin mencerdaskan, bukan hanya sekedar benar jamaah ini sholat untuk pribadi, tapi bisa untuk berbagi ke orang lain. Ialah dengan cara nanti ada pelatihan imam, pelatihan khotib. Itu sudah sholatnya, ibadahnya, ilmunya bukan untuk pribadi lagi, sudah untuk orang lain. Udah semakin meningkat. Makanya kita harus dukung, kita support. Setidaknya sekali lagi, atas nama saya pribadi dan atas nama DKM, bahwa kami sudah mengadakan kajian tentang bagaimana ilmu fikih itu diajarkan, ialah teknis-teknis tentang ibadah, tentang akidah juga sudah, apalagi kan begitu. Tinggal kewajiban itu jatuh di jamaah, kewajiban itu jatuh di bapak-bapak, karena mencari ilmu adalah fardu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jelas tuh, mencari ilmu fardu, wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam hadis itu sampai jelas, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Coba kalau bicara zakat, nggak ada buat perempuan zakat itu, tapi wajibnya bagi laki-laki selaku kepala rumah tangga. Kecuali kalau sudah tidak punya laki-laki, tidak punya anak laki-laki, maka seorang janda menanggung zakat untuk anak-anaknya. Begitu, itu ketentuan hukum. Gitu ya Pak ya. Ini pentingnya ngaji. Fikih itu Pak, pasti akan terjadi perbedaan. Orang yang ngajar fikih itu berisiko dibenci. Kenapa? Karena merasa beda. Begitu. Beda paham, beda aliran, beda keterangan, beda ilmu, bisa jadi terjadi perbedaan. Resiko orang yang ngajar fikih berat. Makanya lihat para penceramah di TV-TV, jarang yang ngajarin fikih. Yang lantang urusan fikih adalah Ustadz Kyai Haji Abdul Somad. Lantang masalah fikih, berani dia menyampaikan. Yang lain-lain jarang. Kenapa? Beresiko. Begitu, beresiko ditentang. Karena apa? Terjadi perbedaan. Maka kalau saya pun membatasi fikih yang saya ikutin, yang akan saya ajarkan adalah bermadhab Syafi'i. Itu jelas saya punya ukuran-ukurannya. Begitu Bapak sekalian. Makanya dalam taklim ini, ayo hidupkan dengan tanya jawab. Nanti silahkan bertanya tentang teknis-teknis amalan ibadah atau tentang fikih. Pada pengajian perdana ini saya akan mengkhususkan kajian tentang kunut nazilah. Ya, hadirin,
Kunut nazilah itu adalah hukumnya sunnah apabila ada musibah, apabila ada fitnah, apabila ada wabah penyakit dan lain-lain. Di zaman Nabi pernah dilaksanakan kunut nazilah. Artinya apa? Nabi sendiri melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan. Kunut nazilah dilaksanakan, disunnahkan pada setiap sholat fardu. Kalau kunut subuh, kalau kunut yang sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i adalah hanya sunnah pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat witir sesudah pertengahan Ramadan. Itu kunut subuh yang bacanya Allahumma dina fiman hadait kalau imam. Tapi kalau kunut nazilah berlaku atau sunnah pada setiap waktu sholat, sekalipun sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, tetap disunnahkan kunut nazilah. Bahasanya, karena yang ada contoh dari Nabi itu, kunut nazilahnya itu, waktu itu Nabi melaksanakan kunut nazilah karena ahli-ahli hadis, orang-orang muslim dibantai oleh orang-orang kafir. Saking Nabi kesel, kecewa, jengkel, dan akhirnya Nabi doakan orang-orang kafir itu, benar-benar didoakan biar celaka. Benar. Nabi mendoakan biar celaka, begitu, kepada orang-orang kafir. Nah kan kalau itu nggak bisa diterapkan dalam kunut nazilah karena wabah. Maka kalau saya mengikuti model kunut nazilah yang diajarkan oleh MUI, ialah pertamanya kunut model kunut subuh, tapi kan niatnya kunut nazilah, ditambahkan dengan doa tolak bala, dan pelaksananya khusus saya, kreasi saya, insya Allah tidak salah. Karena penekanannya ini adalah wabah, maka saya sampai 3 kali menyatakan Allahumma fa annal waba. Jadi saya dulukan kata itu, Allahumma fa annal waba, Allahumma fa annal waba. Nah gini nih, kenapa ini sampaikan? Ada aja yang berceloteh. Lah, Sohimah kunut mulu. Ya Allah, bayangin coba. Ada loh yang begitu, saya dengar langsung dari orangnya, dari orang lainnya gitu. Tapi saya yakin itu benar. Ada loh yang ngomong begitu. Jadi gini, pakai masker, sering cuci tangan. Nah, ini pokok justru Pak. Asli ini mah. Karena kalau saya lebih mengartikan gini, ini ceramah kesehatan ini. Asli, kenapa? Kalau cuci tangan, apalagi kita sering ke ATM. Makanya ya saya sangat jarang begitu ya apalagi ke mall, alhamdulillah belum pernah sama sekali. Begitu benar-benar menjaga tempat umum. Ke ATM aja yang namanya buka pintu udah nggak normal. Kadang-kadang diseret pakai sikut. Kalaupun misalkan, waduh ini susah bukanya, saya buka pakai ini, cari gagang pintu yang paling atas yang nggak lazim oleh orang dibuka. Saking menjaga, ngerti begitu. Keluar dari ATM, ada semprotan dibawa, di mobil ada, kadang-kadang di motor juga dibawa, kadang-kadang nyari di sana bisa. Kenapa? Melaksanakan instruksi pemerintah, karena itu benar. Udah dilaksanakan SOP-nya, kan begitu. Nah, physical distancing jarang ngumpul sama orang, begitu. Artinya ngumpul orang banyak kemudian berdekatan jarang. Selalu menjaga jarak, kalaupun ya kayak beginilah, menjaga jarak. Artinya kalau saya lagi ngomong, droplet saya tidak akan nyampe kepada Bapak itu karena ukurannya 2 meter kan. Secara ilmu kesehatan ini sudah dikaji sedemikian rupa, begitu. Dan bukan berarti buah kemunafikan. Ini sedemikian rupa benar-benar dikaji. Namun itu hablum minanas, usaha sesama manusia. Kita harus 2 versi, hablum minallah, urusan kepada Allahnya ialah
berdoa. Justru bapak-bapak sekalian, kalau saya mah dengan adanya musibah ini jadi nambah pahala nih. Kenapa? Melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu temporari sunnahnya. Ketika ada wabah saja, ketika ada musibah saja. Ketika nanti sudah pada sembuh, gak sunnah lagi, jangan kunut nazilah lagi. Salah kaprah juga kalau begitu. Kecuali kalau ada alasan lain. Entah misalkan bisa begini. Saudara-saudara kita dibantai di luar negeri. Kita baca kunut nazilah di sini. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir. Gak apa-apa. Begitu. Jadi itu ada alasan juga. Jadi kunut nazilah dilaksanakan karena ada alasan. Kunut subuh dilaksanakan karena sholat subuh. Itu pun bagi orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Bagi yang tidak bermadhab Syafi'i, yang mau kunut silahkan, tidak juga tidak apa-apa kalau sholatnya sendiri atau jadi makmum. Tapi kalau jadi imam, contoh, di sini biasa kunut subuh, tiba-tiba bapak jadi imam, sementara bapak tidak biasa kunut subuh, ada akhlak yang ngatur. Kalaupun tidak kunut subuh, berikan kesempatan kepada jamaah untuk kunut subuh. Begitu. Artinya jangan buru-buru sujud. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Misalkan sampai sana bacaannya. Diam dulu. Mereka juga akan ngerti. Kunut subuhnya masing-masing tuh. Kalau kejadian begitu, Pak. Ulangi, Pak. Kalau imamnya tidak kunut subuh dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kunut subuh, masing-masing baca, tapi jangan berisik. Pelan. Masing-masing. Angkat tangan, sunnah tetap. Allahumma, bacanya Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, dan selanjutnya. Oke? Tata cara ini langsung diajarkan tuh. Satu. Yang kedua, ini mah kalau lagi entah imamnya lupa, entah imamnya tidak biasa kunut, ceritanya langsung sujud. Begitu. Ini sebagai makmum nih, sebagai makmum. Kalau kita ingin dapat pahala kunut subuh, sunat abad di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkannya, artinya sunat yang ditekankan, begitu. Ingin dapat pahala kunut, orang-orang salam, kita sujud sahwi 2 kali, nggak apa-apa. Kalau begitu, tidak menyalahi imam. Kenapa? Imamnya sudah selesai sholatnya dengan salam. Ada aturannya, silahkan. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Hib? Kalau sama sekali enggak, sholat sendiri atau sholat jamaah, enggak kunut, sah sholatnya tetap. Begitu, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala kunut. Jelas enggak? Enggak ekstrim, saya jelas menjelaskannya, insya Allah tertata ya, biar proporsional. Oh ini bagiannya, oh ini bagian, oh ini bagiannya. Jadi tidak pakai kunut sholat subuh tetap sah, begitu. Tapi bagi yang ingin pahalanya nambah, silahkan genapkan, lengkapi dengan kunut subuh. Makanya atas dasar ini, marilah selagi wabah ini ada, kita mohon kepada Allah terus-menerus melalui kunut nazilah. Niatkan, mintakan kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, negara kita segera terbebas dari wabah ini. Bagaimana kalau ternyata kena juga? Hati-hati akidah. Hati-hati akidah. Kita sudah biasa kunut nazilah. Contohnya kayak guru-guru kita diberitakan ada banyak yang terkena. Apakah mereka tidak melaksanakan kunut nazilah? Saya yakin mereka melaksanakan. Tapi kok kena juga? Jangan. Sekali lagi hati-hati akidah, jangan ini. Lah, baca kunut nazilah aja tetap aja kena corona. Apa arti kunut nazilah? Murtad ngomong seperti itu. Hati-hati. Sama dengan kayak gini. Wah, kiai ngomongin kematian. Emang dia nggak mati? Begitu. Hati-hati, begitu, hati-hati. Kenapa? Itu mah takdir dari Allah.
Kalaupun ternyata sudah berdoa, SOP tentang kesehatan dilaksanakan, kena juga bahkan sampai meninggal dunia, itulah yang disebut dengan syahid, walaupun syahid dunia. Begitu Pak. Ya, jadi bagi orang Islam, sekali lagi nih, bagi orang Islam, bagi kita tidak ada yang rugi. Ternyata semua hal bisa jadi bernilai ibadah. Betul? Setuju? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Khusus menurut Najilah. Materi yang kalau mau bertanya mah apapun juga silahkan. Monggo bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Karena apa? Membuktikan bahwa bapak-bapak ikut belajar, ikut konsentrasi, ikut ingin tahu bagaimana keharusan dalam pelaksanaan ibadah ini. Silahkan Pak. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Ada dua pendapat. Karena yang terpenting sujud sahwi itu pertama pelaksanaannya 2 kali. Saya jelasin secara utuh. Sujud sahwi itu, tapi ada penjelasan tambahan Pak. Sujud sahwi itu sujud yang dilaksanakan karena lupa melaksanakan hal yang sunnah. Kalau yang wajib tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu dulu, pokok dulu. Contoh, sholat berjamaah, ikut imam dari pertama. Sholat duhur misalkan gampangnya, ya karena Syria. Sholat duhur di rakaat pertama lurus, baca Fatihah. Di rakaat kedua atau rakaat ketiga ngeblank, entah ngelamun apa, makmum tidak baca Fatihah. Ulang ini, rakaat kedua, ketiga, keempat contohnya tidak baca Fatihah. Tahu-taunya imam ruku baru sadar, belum baca Fatihah. Dalam pikiran kita imam ruku. Kalau kita paksakan baca Fatihah kan gak kekejar, betul? Gak kekejar. Artinya di rakaat tersebut kita tidak membaca Fatihah karena lupa. Maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Fatihah rukun sholat. Kalau kejadian seperti itu, maka rakaat itu tidak dihitung. Orang-orang salam, kita berdiri lagi 1 rakaat karena rakaat tadi tidak dihitung Fatihah. Tapi kalau yang lupa atau sengaja tidak melaksanakan, contoh kunut subuh, membaca sholawat pada kunut subuh, tasyahud awal itu termasuk ini yang disunahkan sujud sahwi. Membaca iftitah tidak. Di Bapak tidak baca iftitah, tidak disunahkan sujud sahwi. Ada keterangan sebab-sebab sujud sahwi, itu contohnya saja karena pertanyaannya kan pelaksanaannya. Pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah berakhir bacaan tasyahud akhir sebelum salam. Jangan salam dulu. Kalau kita kan biasa bacaannya innaka hamidum majid sampai sana. Kita mau sujud sahwi langsung sujud. Mengenai bacaannya ada 2. 1 bisa membaca doa khusus subhanaman la yanamu wala yashu. 1. Itu lupa, kagak bisa. Baca subhana rabbiyal a'la boleh. Kemudian duduk, tidak baca Rabbik pilih juga tidak apa-apa, duduk sebentar, sujud lagi. Karena sujud sahwi sunnahnya 2 kali. Ya. Jadi bacaannya seperti itu. Yang belum dilaksanakan di kita nih Ustaz doa ya, sujud tilawah. Kita akan coba. Di antaranya kalau imam membaca surah Al-Alaq supaya tidak rancu nanti itu. Kalau ada yang nggak tahu rancu. Wasjud waqtarib akhir surah Al-Alaq. Imam kedeprek langsung sujud. Makmum heboh. Nah loh, sujud. Gak ngomong maksudnya tapi kakeran.
langsung teriak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disangka imam lupa. Padahal imam melaksanakan sujud tilawah. Maka sujud tilawah tidak dianjurkan pada sholat-sholat sirriyah. Tapi ya itu ujung-ujungnya makmumnya harus pinter. Walaupun jahat makmumnya kagak pinter tetap aja bingung, celengak-celengok. Nah loh, imam langsung sujud bingung. Kalau yang pernah ngaji ngerti apa yang dibaca, cakep, langsung kompak sujud tilawah. Cukup sekali. Habis sujud bangkit lagi, tambahin 1 surah biar tidak langsung ruku begitu. Cakep, belum pernah lo dilaksanakan. Namanya sujud tilawah. Doanya khusus ada, tapi itu panjang. Yang sunnah kan sujudnya, bukan doanya. Sujudnya. Kayak sujud sawi itu yang sunnah sujudnya, bukan hanya doanya. Begitu Bapak-bapak sekalian. Jelas? Ada yang lain? Ada waktu lagi? Monggo. Nah, oh ya, begini. Jadi bagaimana kalau misalkan di tempat lain tidak ada kunut nazilah? Ya sudah, ikuti. Nah, termasuk itu. Itu juga bukan hanya kunut nazilah, kunut subuh cakep. Ini ya. Ini ilmunya nih penting. Kunut nazilah sunnah. Kunut subuh sunnah. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Imamnya tidak kunut nazilah, imamnya tidak kunut subuh. Kata bapak itu, sayang, gak kunut nazilah, gitu pahalanya hilang. Imam sujud, bapak ngangkat tangan, baca kunut. Bagaimana hukum Islam? Tidak bagus, bahkan bisa batal jamaahnya, bukan sholatnya. Jamaahnya batal, tidak bagus. Kenapa? Itu sunnah. Ikutin imam, ya, ikutin imam. Imam tidak kunut, ikutin. Begitu. Makanya ada alternatif lain. Kalau kunut subuh, kalau ingin dapat pahalanya silakan sujud sahwi. Tapi kalau kunut nazilah tidak disunahkan sujud sahwi. Jelas nih ya, jelas nggak hukumnya? Biar jelas ilmunya. Begitu Bapak sekalian. Nah, ya. Ini yang harus kita ketahui bersama. Dapat diambil pelajaran. Ternyata Islam itu indah. Ya enggak? Dalam ajarannya. Gak usah pakai demonstrasi, gak usah pakai provokasi. Udah. Imam ikutin. Kecuali imam yang salah dalam melaksanakan yang rukun, baru gak boleh diikutin. Baru nggak boleh diikutin. Contoh, rokaat ke-1, ini sholat 4 rokaat duhur. Rokaat ke-1 sukses, rokaat kedua sukses, pakai tasyahud awal. Di rokaat ketiga itu imam tasyahud awal lagi. Ingatkan oleh kita, subhanallah, imamnya kagak denger. Kita jangan ngikutin, bangkit. Kenapa? Tidak boleh lama-lama dalam di dalam rokaat yang ketiga. Nggak boleh lama, hanya ukuran duduk istirahat. Boleh, kan tidak lama. Plak duduk doang, kita bangkit lagi kan? Begitu. Jadi kalau lebih dari itu batal sholatnya. Kalau ngikuti imam seperti itu, maka jangan diikuti, bangkit kita. Laksanakan sholat secara sendiri-sendiri. Imamnya kok yang salah. Karena itu mah kan kesalahannya lain. Atau sholat udah 4 rakaat itu duhur, imam malah nambah begitu, nggak duduk tasyahud akhir, bangkit lagi. Kita ingetin, subhanallah. Imam mau berdiri, mau duduk lagi, mau tidak, terserah. Kalau keyakinan kita bahwa itu rakaat terakhir, tetap duduk, baca tasyahud akhir, salam. Indah nggak? Indah. Soal imam soal lain, soal yang lupa soal lain. Ada aturannya. Kalau kita ngikutin tatanan aturan tersebut, indah pelaksanaannya. Gak usah ada konfrontasi yang macam-macam, enggak. Silahkan, begitu. Jadi sudah bukan musimnya lagi kita mempertentangkan masalah kunut subuh ataupun tidak. Enggak. Saya sudah jelaskan ilmunya. Ternyata sama-sama sah sholatnya. Ya enggak? Begitu. Inilah bukti nyata bahwa ajaran ini mengajarkan tentang
perdamaian. Apalagi yang harus itu? Walaupun sekali beda boleh, tapi kan ternyata apa? Ujung-ujungnya jadi rahmat, ya. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ulama pendapat di sana itu. Kalau pendapat kayak kita mah beda pendapat, oh kadang-kadang cekcok bahkan sampai tawuran. Auzubillah, masyaallah, akar nggak lebaran, nggak tahun baru itu yang namanya tawuran, tahun demen banget, gara-gara sedikit demen banget tawuran. Nah itu kan itu hal lain sekali lagi karena faktor ya, entah ego entah apalah itu orang lain lah kan begitu. Kita kan tidak. Jadi dalam melalui ibadah sudah dicontohkan, oh ikutin. Selagi perbedaan itu hal-hal yang sifatnya sunnah. Tapi kalau yang wajib, prinsip yang harus kita pegang, sekalipun dia sorbannya panjang, begitu. Tapi kalau sholatnya salah, tetap jangan diikutin. Siapa tahu mungkin khilafnya dan gelap dan sebagainya, lupa dan sebagainya sudah. Kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian gimana sih imam bego amat sholat ingetin aja. Jangan juga begitu. Ada akhlak. Ya sudah, kan begitu. Kalaupun ternyata karena kan gini, kan atas dasar keyakinannya misalkan imam ini nambah 5 rakaat. Jadi imamnya sampai akhir tidak sadar gitu. Sampai akhir tidak sadar, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kita mau ingatkan gitu, Pak Imam, tadi sholatnya 5 rakaat Bapak begitu. Waduh, 5 rakaat ya. Udah terlanjur ngomong, udahlah ulangi lagi sholatnya kan begitu. Jadi imam tidak dapat pahala berjamaah paling begitu kan daripada cekcok kan indah kan. Begitu tetap wajib diingatkan karena salah, tetap wajib diingatkan kan karena salah gitu. Inilah konsep Islam yang indah, ada amar ma'ruf nahi munkar. Begitu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada yang salah. Ya sudah Bapak sekalian, tuh udah pas. Ada lagi yang penasaran? Monggo, Ustaz. Termasuk betul. Keraguan dalam rokaat. Ini sholatnya sendirian. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, berlaku dua-duanya nih ya. Sholat itu ragu-ragu, ada ajarannya. Pertama begini, saya contohkan yang wajib. Sholat duhur sendirian, lagi tenang sholat, tiba-tiba lagi berdiri itu. Ini rokaat kedua, ini rokaat ketiga apa keempat? Itu kan ragu-ragu kan? Ini ragu-ragunya nih. Ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Jangan lama ragu-ragunya. Setan bisikin, udah keempat aja biar cepet. Kali itu maunya setan, ya enggak? Pasti. Udahlah keempat aja, yakinin gitu. Padahal ragu-ragu. Ingat, ini di fikih itu sampai dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih itu. Ragu-ragunya 3 apa 4? 3 apa 4? Ajaran fikih menyatakan ambil yang 3. Jangan yang lebih, itu ngakalin. Ambil yang 3. Begitu. Nah, karena ada ragu-ragu, maka sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Nah, itu alasan ketiga disunahkan sujud sahwi. Kunut subuh, membaca sholawat pada kunut subuh, tasyahud awal karena lupa, kemudian karena ragu-ragu dalam hitungan rokaat. Ternyata filosofinya begini. Kenapa harus ngambil yang sedikit? Ini Masya Allah kecerdasan ulama. Kan main, saya mentafakurinya sekali ini. Ini Pak, 3 apa 4? 3 apa 4? 3 apa 4? Kata ulama, ambil yang 3. Sekarang ini, kalau ternyata benar ambil yang 3, emang itu rakaat yang ketiga. Berarti kan pas ya 4 rakaat, betul? Berarti kan pas 4 rakaat. Gak jadi masalah kan? Kayak lagi, gak jadi masalah kan? Karena apa? Tetap 4 rakaat. Yang kedua, ternyata itu rakaat yang keempat. Artinya orang tersebut sholatnya sampai 5 rakaat, tidak apa-apa karena ada sujud sahwi. Tapi coba balik. Ini sekali lagi kecerdasan ulama. Dibalik. 3, 4, udahlah ambil yang 4. Ternyata rakaat yang ketiga. Berarti kan kurang 1 rakaat. Ya kan? Bisa diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Kenapa? 1 rakaat itu utuh sholat. Nah itu logikanya ternyata, waduh, saya salut. Kenapa bisa terlahir dari kitab usul fikih.
Sekali lagi, ilmu itu sudah saya pelajari langsung. Jadi ketika misalkan, bagaimana nih kalau ragu-ragu, 3, 4, 4, 2, 4, 3, misalkan ambil yang sedikit. Tapi baik kalau ragu-ragunya begini, ini ada lagi nih ragu-ragu nih. Kadang-kadang setan itu kan suka yuwaswisupi, suka membisikkan. Tiba-tiba misalkan mandi, habis mandi, ini kadang-kadang terjadi kepada saya. Habis mandi itu kadang biasanya suka langsung wudhu kalau memang mau sholat kan begitu. Tiba-tiba begitu keluar dari kamar mandi, mikir, waduh, udah wudhu apa belum ya? Nah, ini ragu-ragu kan? Ingat nih, beda hukumnya. Pertanyakan gitu ragu-ragunya. Tadi udah wudhu apa belum? Menurut qawaid usul fikih yang harus dipakai adalah belum wudhu, walaupun sudah. Jadi, oh belum wudhu, berarti wudhu lagi. Beda. Beda kalau begini. Misalkan kita tadi udah lama wudhu, begitu. Kemudian mau sholat, tiba-tiba ragu-ragu, batal belum wudhu? Beda kan? Ini wudhu saya udah batal apa belum? Batal apa belum? Ambil, belum batal. Kenapa? Tadinya sudah wudhu. Begitu. Coba. Akhirnya apa? Was-was tidak usah lama. Jangan, akhirnya udahlah, mending pergi aja. Begitu akhirnya. Rugi dari satu nilai ibadah. Nah itu hal-hal seperti itu bahasanya ada di dalam kitab-kitab fikih. Tidak boleh semaunya diri kita, nggak bisa, nggak boleh. Tetap harus merujuk kepada ajaran, dan ajarannya ada disediakan oleh ulama atas petunjuk dari baginda Rasul Muhammad SAW. Pak, ulama-ulama yang ngarang fikih satu pun tidak ada yang melenceng dari hadis Nabi. Ingat, tidak ada yang melenceng. Kadang-kadang mungkin kita melihatnya, kok beda ya dengan hadis? Ternyata ada hadis yang lain. Begitu, bukan beda. Ada hadis yang lain. Bukan berarti menyalahi hadis Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin imamul mujtahid kemudian berpendapat dan pendapatnya itu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, apalagi dengan ayat. Tidak mungkin. Begitu. Ternyata ada dalilnya lain. Kok terjadi demikian? Karena Nabi pun terkadang melaksanakannya bukan dalam satu contoh, bukan dalam satu keadaan. Enggak ini. Kalau Nabi menyatakan satu contoh, wah ribet kita. Yakin ribet. Kenapa? Harus utuh persis kayak Nabi. Kalau Nabi mencontohkannya hanya satu, waduh, banyak yang kita tidak bisa ngikutin. Benar, banyak yang, tapi untungnya Pak, alternatifnya banyak. Contoh, bacaan iftitah ada beraneka macam, gitu kan? Kemudian tata cara meletakkan tangan ada beraneka macam. Jadi nggak bisa mengklaim, oh Rasul begini, nggak bisa. Emang ngelihat langsung, emang ada fotonya kan nggak mungkin, begitu. Nah ini, begitu. Jadi selama ini boleh, ini boleh. Kenapa? Hal itu ada di ranah-ranah furu'iyah, bukan hal yang pokok, bukan masalah agama yang pokok. Tapi kalau masalah agama yang pokok, indahnya Islam, kebenaran Islam, baik dalam akidah maupun dalam ibadah yang pokok, tidak ada yang menyimpang, kecuali alirannya memang menyimpang. Contohnya, nggak usah sholat, cukup sholat dengan niat. Itu mah alirannya menyimpang, walaupun ngaku Islam. Nabi tidak pernah melaksanakan sholat cukup dengan niat. Begitu. Ini pokok, kenapa sholat? Mana lagi coba? Tidak ada. Begitu. Jadi kalau yang wajib itu semua imamul mujtahid, semua ulama-ulama adalah 100% sama. Jadi yang beda adalah di yang hal-hal sifatnya furu'iyah. Cukup kali ya supaya tidak jadi masalah siapa tahu ditungguin oleh keluarganya atau ada hajat lain. Bapak sekalian, taklim yang perdana seperti ini, mohon maaf gitu ya. Kalau agak sedikit keras ini ya, Pak Udin, Pak Arjo ini udah belasan tahun ya, cukuplah gitu kan lah, gitu. Jadi ini kadang-kadang Pak perlu penegasan. Nabi Muhammad pernah khotib sampai merah mukanya, khotib loh. Kenapa? Karena menunjukkan ayatnya keras. Jadi nggak bisa lembek. Pas
sahabat, mari kita ini yuk, mari kita perang. Enggak begitu. Mari kita perangi. Doakan mudah-mudahan mereka hancur. Begitu. Allahumma ahlikil kafarata. Rob, hancurkan mereka orang-orang kafir. Begitu enggak? Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir. Kan begitu. Jadi sesuai konteks. Nabi itu pernah dalam khutbahnya menyatakan keras sampai mukanya memerah. Tetapi hal-hal yang mengganggu agama. Kalau mengganggu dirinya, inilah sikap Nabi. Nabi selalu memaafkan. Dilemparin kotoran karena untuk dirinya Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau agamanya coba diusik, sahabatnya coba diusik. Contohnya ada sahabat Nabi, utusan Nabi kemudian dibantai. Oh, Nabi enggak ini. Waduh, begitu ya. Siapkan senjata. Ayo kita perang. Yang punya harta, siapa? Keluarkan hartanya. Ayo kita bantai mereka. Bahasa kita kan begitu. Perang. Gitu. Kenapa? Untuk Islam. Coba sekalian ya. Tapi kalau saya sih mungkin keras karena kesalahan saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, baik bagi bapak-bapak yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Begitu. Kalaulah ajaran itu benar, berarti itu datangnya dari Allah. Tapi kalau salah, baik salah menyampaikannya, itu adalah dari kekhilafan, kesalahan pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya dan berikan kekuatan kami agar kami bisa mengikutinya. Sebaliknya ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil adanya dan berikan kepada kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Mudah-mudahan kita itu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marilah kita tutup majlis ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatul jami'ah